Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah tuntas satu bab yang menurut saya luar biasa dari buku Chasing the Rabbit karya Stephen J. Spear. Betul. Fokus kita hari ini adalah kapabilitas keempat dari apa yang dia sebut organisasi berkecepatan tinggi. Dan ini bagian yang paling penting kayaknya. Ya kan? Ya. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Karena ini bukan lagi soal apa yang dilakukan pemimpin hebat, tapi gimana caranya mereka secara aktif mengajarkan keterampilan itu ke semua orang di tim mereka. Tepat. Jadi pergeserannya itu total. Dari pemimpin sebagai bos, Iya. menjadi pemimpin sebagai pelatih. Iya, sebagai pelatih. Dan ini bukan cuma tips manajemen biasa ya. Ini mengubah fondasi dari mana keunggulan perusahaan itu datang. Maksudnya gimana tuh? Jadi buku ini berargumen kalau keunggulan sejati itu bukan datang dari katakanlah segelintir jenius di ruang rapat. Oke, keunggulan itu justru muncul ketika kemampuan untuk melihat masalah, memperbaikinya, berinovasi, itu tersebar merata di seluruh organisasi. Jadi didistribusikan gitu ya kemampuannya? Betul. Jadi tugas utama seorang pemimpin itu bukan lagi punya semua jawaban, tapi menciptakan sebuah budaya di mana setiap orang bisa menemukan jawaban. Definisi kepemimpinan itu sendiri jadi beda total. Oke, mari kita bongkar lebih dalam. Apa artinya ini dalam praktek sehari-hari? Ketika tugas utama pemimpin bukan lagi ngasih perintah, tapi mengembangkan kemampuan tim. Ya, Karena kan pandangan tradisional itu jelas banget. Pemimpin kasih target, kasih sumber daya, terus ya udah tinggal tunggu laporan. tunggu hasilnya betul. Nah, di sini proses pengembangan orangnya itu sendiri yang jadi target utama. Gimana cara kerjanya? Dalam model kecepatan tinggi ini, kapasitas untuk inovasi itu harus ada di mana-mana, bukan cuma di Departemen R&D. Bukan terpusat ya? Bukan. Nah, supaya itu bisa terjadi, para pemimpin harus secara sistematis mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Ini bukan tugas tambahan. Bukan kerjaan sampingan? Bukan. Ini adalah inti pekerjaan mereka. Di bab sebelumnya kan ada contoh bagus tuh, di perusahaan kayak Aisin atau NHK. Di sana, manajer tingkat menengah ke atas, mereka bertanggung jawab langsung melatih anggota quality circle mereka. Tunggu, mungkin bisa dijelaskan sedikit quality circle itu apa ya? Oh tentu, anggap aja itu sekelompok kecil karyawan, orang-orang dari lini depan yang benar-benar mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Oke, yang di lapangan langsung. Iya, mereka ini bertemu rutin buat identifikasi, analisis, dan mecahin masalah yang berhubungan sama kerjaan mereka. Nah, yang menarik di sini adalah para manajer itu nggak mendelegasikan pelatihan ini ke HR. Oh, mereka turun tangan sendiri. Mereka turun tangan langsung, melatih sendiri, jadi mentornya langsung. Oke, jadi teori dasarnya adalah pemimpin harus jadi guru. Tapi ini kan kedengarannya idealis banget. Pasti sulit sekali menerapkannya. Apa buku ini kasih contoh nyata? Tentu saja, dan ini bagian terbaiknya. Ada studi kasus yang sangat dalam tentang seorang manajer bernama Bob Dollis. Oke, Latar belakangnya ini yang bikin ceritanya menarik. Dollis ini manajer manufaktur mobil yang sangat berpengalaman dari General Motors. Jagoan lah di sistem GM. udah senior ya? Udah senior, terus dia pindah kerja ke Toyota. Nah, coba bayangin. Anda udah merasa ahli di bidang Anda, terus masuk ke lingkungan baru, di mana semua yang Anda tahu tentang cara memimpin, itu kayaknya harus dipelajari ulang dari nol. Wah, itu pasti egonya sedikit terluka ya. Merasa kayak anak magang lagi, padahal udah jagoan. Bisa dibilang begitu. Mentornya di Toyota, namanya Takahashi, itu memberinya tugas pertama yang kelihatannya simpel. Apa tuh tugasnya? Tingkatkan kinerja sebuah tim yang isinya 19 orang. Fokusnya pada 3 hal, keselamatan ergonomis, efisiensi, dan ketersediaan operasional. Oke, kedengarannya standar. Standar. Tapi cara Takahashi membimbingnya itu yang benar-benar beda. Dia nggak kasih dalis solusi. Dia juga nggak kasih target angka yang spesifik. Loh, terus apa yang dia suruh Dalis lakukan? Selama 6 minggu pertama, Dalis cuma punya satu tugas, mengamati. Mengamati. Itu aja. Itu saja. Takahashi melarang dia melakukan perubahan besar. Dia harus turun ke lantai produksi dan melihat secara langsung, secara mendalam, apa yang disebut kondisi saat ini. Maksudnya kondisi saat ini itu? Bukan melihat bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan menurut manual, tapi bagaimana pekerjaan itu sebenarnya dilakukan. Dengan segala masalahnya, dengan segala jalan pintasnya. 6 minggu cuma nonton, wah saya kalau jadi Dalis mungkin udah gila. Rasanya pasti nggak produktif banget. Iya, pastikan banyak masalah yang kelihatan sepele dan bisa langsung dia perbaiki saat itu juga. Justru itu intinya. Takahashi sedang mengajarkan pelajaran pertama,
Seorang pemimpin nggak bisa memecahkan masalah yang nggak dia pahami sampai ke akarnya. Oke. Asumsi yang kita buat dari kantor itu seringkali salah total. Nah, setelah Dalis benar-benar paham, baru mereka mulai bikin perubahan. Tapi di sini ada filosofi unik lagi. Oh, ada lagi. Takahashi punya mantra, gunakan baut, jangan dilas, gunakan selotip, jangan dibaut, pegang saja, jangan diselotip. Haha, kedengarannya aneh banget. Pegang saja, jangan diselotip. Itu maksudnya apa coba? Nah, ini artinya dalam banget. Maksudnya, lakukan perubahan yang cepat, murah, dan yang paling penting, mudah sekali untuk dibatalkan. Oh. Tujuannya bukan buat langsung nemu solusi akhir yang sempurna. Itu mustahil. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kecepatan belajar. Oke, kecepatan belajar. Dengan bikin perubahan kecil yang bisa diubah lagi dalam hitungan menit, tim jadi nggak takut salah. Mereka bisa coba sesuatu, lihat hasilnya, belajar, terus coba lagi versi yang lebih baik. Cepat siklusnya. Jadi ini soal bikin eksperimen jadi murah dan nggak beresiko. Kalau kita langsung mengelas sebuah perbaikan, kita udah komitmen penuh sama solusi itu. Betul, mahal ongkosnya kalau salah. Kalau salah ya tinggal pas lotipnya, coba cara lain. Ini jenius sih. Tepat. Ini adalah siklus belajar berkecepatan tinggi. Nah, dari seluruh proses ini, Dalis menyadari beberapa hal fundamental. Pertama, yaitu tadi, pentingnya observasi langsung. Supaya paham masalah sesungguhnya. Betul. Kedua, setiap perbaikan itu harus diperlakukan kayak eksperimen ilmiah. Harus ada hipotesis yang jelas. Misalnya? Misalnya, kami percaya jika kami melakukan X, maka Y akan terjadi. Harus sejelas itu. Dan yang ketiga, Karena kayaknya ada pelajaran yang lebih dalam di sini daripada sekedar teknis perbaikan ya. pelajaran ketiganya mungkin yang paling penting. Takahashi itu selalu menuntut Dalis untuk melaporkan bukan cuma apa yang dia lakukan dan apa hasilnya. Terus apa lagi? Dia harus melaporkan mengapa dia melakukannya dan apa ekspektasinya. Kenapa kamu pikir perubahan kecil ini bakal berhasil? Apa yang kamu harapkan akan terjadi? Oh, wow. Dengan menjelaskan alasannya, Dalis itu kan membuka proses berpikirnya untuk dikritik dan diperbaiki sama mentornya. Jadi laporan bukan lagi formalitas. Tapi jadi alat belajar ya. Iya, jadi alat pengembangan diri yang sangat kuat. Mentornya bisa lihat, oh, di sini ada lompatan logika, atau asumsi kamu di bagian ini lemah. Ini benar-benar mengubah cara melihat laporan. Bukan ini yang saya kerjakan, tapi ini cara saya berpikir, tolong bantu saya memperbaikinya. Luar biasa. Luar biasa. Kisah Dalis ini aja udah kaya banget. Tapi ada lagi kan? Buku ini juga cerita dari sudut pandang eksekutif yang lebih tinggi. Betul. Ada anekdot hebat tentang seorang eksekutif senior Toyota yang kunjungan ke pabrik di Georgetown, Kentucky. Biasanya kalau ada kunjungan petinggi kan, semua orang sibuk nyiapin tur kabar baik. Iya, pamer yang bagus-bagus aja. Betul, pamer semua yang berjalan lancar. Tapi eksekutif ini, begitu sampai di sana, dia menolak tur itu. Loh, lalu apa yang dia minta? Dia bilang, tolong tunjukkan mobil yang baru saja keluar dari lini produksi dan memiliki cacat. Wah, Dia sengaja mau melihat produk yang gagal. itu pasti bikin manajer pabriknya panik setengah mati. Rasanya kayak sengaja dicari-cari kesalahannya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mau marahin orang? Sama sekali bukan. Tujuannya bukan buat menyalahkan individu. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis kesehatan sistem dan proses di pabrik itu. Oh, Cacat pada produk itu kan cuma gejala dari masalah yang lebih dalam pada prosesnya. oke. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan kunci yang diajukan bukan siapa yang bikin salah, tapi dua pertanyaan penting. Pertama, apa dalam proses kita yang menyebabkan cacat ini bisa terjadi? Dan yang kedua, Apa yang sedang kalian lakukan untuk memastikan masalah ini tidak akan pernah terulang lagi? jadi ini semacam ujian dadakan ya, tapi yang diuji bukan produknya, tapi pemahaman tim tentang proses kerja mereka sendiri. Persis. Apakah mereka punya mekanisme untuk belajar dari kesalahan? Itu yang dites. Tepat sekali. Seorang pemimpin sejati dalam model ini nggak cuma tertarik pada hasil akhir yang bagus, dia jauh lebih tertarik pada seberapa kuat proses perbaikan yang dimiliki timnya. Karena kalau prosesnya kuat, Hasil yang bagus akan mengikuti secara otomatis. Nah, ini nyambung langsung ke kisah lain dari Gary Convis, manajer di pabrik yang sama waktu itu. oh iya, kisah tentang ulasan kinerjanya ya. Kan yang sama Tuan Cho itu. Betul sekali. Convis cerita tentang rapat ulasan kinerja tahunannya dengan Tuan Cho, Presiden Toyota Kentucky saat itu. Di awal tahun, mereka pasang target-target yang menurut Convis sendiri rasanya mustahil dicapai.
Target yang sangat ambisius ya? Sangat ambisius. Dan bener aja di akhir tahun, nggak semua target itu tercapai. Konfis mungkin masuk ke ruangan itu dengan perasaan agak cemas. Dan hasilnya? Apa dia dianggap gagal? Justru sebaliknya, Tuan Cho menyatakan tahun itu sebagai sebuah kesuksesan besar. Loh, kok bisa? Padahal targetnya nggak tercapai semua. Konfis juga bingung. Tapi Tuan Cho menjelaskan bahwa dalam pandangan mereka, keberhasilan itu nggak diukur semata-mata dari berapa banyak target yang dicentang. Terus diukur dari apa? Keberhasilan diukur dari kemajuan dan pembelajaran yang terjadi selama proses perjuangan mencapai target itu. Apakah timnya berjuang keras? Apa mereka nemu banyak masalah dalam proses mereka dan belajar cara mengatasinya? Apakah mereka sekarang jadi pemecah masalah yang jauh lebih baik daripada setahun yang lalu? Fakta bahwa mereka nggak mencapai semua target mustahil Iya. justru jadi bukti. Jadi bukti bahwa mereka telah menetapkan target yang cukup menantang untuk memaksa mereka belajar dan tumbuh. Ini benar-benar mendefinisikan ulang arti sukses ya. Sukses itu bukan mencapai 100% dari target yang gampang, Bukan. tapi mencapai 80% dari target yang sangat sulit dan jadi lebih pintar dalam prosesnya. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke gagasan menarik lainnya, soal struktur organisasi. Dalam model ini, hierarki itu seolah-olah terbalik. Terbalik gimana maksudnya? Manajer senior itu posisinya bukan di puncak piramida buat ngasih perintah ke bawah. Sebaliknya, mereka ada untuk mendukung para pekerja di lini depan. Mendukung dalam hal apa? Ketika pekerja di lini depan nemu masalah yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri, nah, masalah itu akan naik ke tingkat berikutnya, di mana manajer yang lebih senior punya wewenang dan sumber daya buat bantu menyelesaikannya. Ada kutipan yang kuat banget di buku ini. Tuan Higashi, pemimpin senior Toyota lainnya, pernah menasihati Konfis, kelolalah seolah-olah Anda tidak memiliki kekuasaan atas bawahan Anda. Nah, itu dia. Kalimat itu benar-benar menghentak. Maksudnya apa itu? Gimana caranya seorang manajer bisa kerja tanpa pakai kekuasaannya? Itu pertanyaan yang bagus banget karena kedengarannya kan kontradiktif ya. Makna praktisnya adalah, Anda nggak bisa cuma duduk di kantor ngeluarin perintah dan berharap semua beres. Harus turun ya. Anda harus turun ke Gemba, ke tempat kerja yang sebenarnya. Anda harus paham masalah dari akarnya, dari sudut pandang orang yang ngerjain tiap hari. Dan ide-ide perbaikan Anda itu harus dijual ke tim, bukan dipaksakan. Dijualnya maksudnya gimana tuh dijual? Anda harus bisa nunjukin ke tim, dengan data, dengan demonstrasi nyata, bahwa ide Anda memang akan bikin kerjaan mereka lebih baik, lebih mudah, atau lebih aman. Jadi kepemimpinannya datang dari pengaruh dan kepercayaan, bukan dari jabatan. Tepat. Ketika tim lihat Anda benar-benar paham kesulitan mereka, dan solusi Anda itu berdasarkan kenyataan di lapangan, bukan asumsi dari ruang rapat, mereka akan dengan sukarela ikut. Kepercayaan dibangun dari situ. Dan ini menciptakan siklus yang positif banget ya. Sangat positif. Semakin banyak pemimpin turun tangan melatih dan mendukung, tim di lini depan jadi makin cakap. Makin mandiri. Makin mandiri. Jadi jumlah masalah yang perlu naik ke level manajer pun berkurang. Ini membebaskan waktu manajer senior buat fokus ke masalah yang lebih besar, lebih strategis. Semua orang jadi lebih baik. Jadi kalau kita coba rangkum ya, wawasan utama dari bab ini adalah kapabilitas keempat, mengembangkan keterampilan pada orang lain. Ini soal menciptakan efek domino. Efek domino, betul. Seorang pemimpin hebat itu nggak melipat gandakan dampaknya dengan jadi pemecah masalah super sendirian, tapi dengan menciptakan puluhan atau ratusan pemecah masalah hebat di seluruh organisasi. Tepat sekali. Ini tentang multiplikasi, bukan adisi. Pengaruhnya menyebar secara eksponensial. Dan ini membawa kita pada pemikiran provokatif terakhir untuk direnungkan. Oke. Buku ini kan berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bisa diterapkan di mana saja. Bukan cuma di pabrik mobil, bisa di rumah sakit, perusahaan software, dimanapun. Universal ya? Iya. Jadi pertanyaannya untuk Anda para pendengar, bukan cuma soal kepemimpinan di tempat kerja. Oke, saya siap. Apa pertanyaannya? Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip mengembangkan kapabilitas pada orang lain ini dalam kehidupan Anda sendiri? Mungkin di tim proyek Anda, di komunitas, atau bahkan dalam cara Anda mengasuh anak atau belajar bareng teman. Jika tujuan utama Anda dalam setiap interaksi bukan cuma untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tapi juga ada tujuan lain. Betul. Tapi juga menggunakan tugas itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman pada orang lain yang terlibat. Nah,
Bagaimana hal itu akan mengubah pendekatan Anda besok pagi? Wow, itu pertanyaan yang besar. Itu mengubah segalanya. Dari yang tadinya mikir, gimana caranya ini cepat selesai, menjadi gimana caranya kita bisa sama-sama jadi lebih pintar setelah ini selesai. Sebuah perubahan perspektif yang dampaknya bisa luar biasa.